wabarakatuh. Halo Mamen, ketemu lagi di podcast manajemen. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Nindya selaku host pada hari ini. Dan aku nggak sendirian karena hari ini ditemenin oleh narasumber yang keren banget. Beliau ini merupakan Menteri Ekonomi dan Sosial dari BEM KM Universitas Muhammadiyah Riau. Ya, siapa lagi kalau bukan Kak Ahmad Dhani. Halo. Halo kawan semua. Tangan dulu dong buat Dhani yang tangan. udah hadir pada hari ini. Nanti Dedit tolong. Halo Kak, apa kabar Kak In? Oke, sehat banget Dhani. Dhani gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah kalau Sangat semangat nih karena bakal ngobrol seru lah perihal organisasi kan. benar banget. Spesialisnya Dhani banget ya organisasi. Enggak juga. Karena kita ada mata kuliah manajemen organisasi jelek. Gitu ya. Iya. Oke. Sesuai judul podcast kita pada hari ini kita akan bincang-bincang soal organisasi ya Dan. Oke. Dhani gimana kabarnya sekarang? Lagi ngapain aja nih? Oke, aku sekarang karena mahasiswa Ya, karena yang mahasiswa. belum lulus, belum di DO juga. Jadi sekarang sibuknya masih kuliah, alhamdulillah masih kuliah. Tapi kuliah gue sekarang hanya 4, kebetulan ya semester ini cuma 4 mata kuliah yang gue ambil, jadi nggak sibuk lah, nggak terlalu sibuk lah untuk belajar yang formal di kampus. Karena kebetulan aku juga ada jabatan di BMKM, nah sibukkan aku sekarang tuh organisasi Kak. Ya, jadi sibuk-sibuk organisasi lah. Ya, kura-kura kuliah rapat. Lebih sibuk organisasi tapi kuliah tetap jalan ya Dan. Pasti dong, harus itu nomor 1 tuh. Bener. Organisasi itu kita nomor 2 kan. Bener. Ya, yang pertama itu adalah kita menuntut ilmu. Bener banget. Kita bayar SPP buat ini ya. Kita bayar SPP itu untuk belajar, bukan organisasi. Tapi organisasi penting ya. Itu penting, nggak kalah penting sebenarnya. Tapi harus ada yang kita dahulukan lah. Ya, Pendidikan bener. itu didahulukan. Harus ada prioritasnya ya. Betul. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ya ke sesi-sesi klise. Aduh. Tentang bertanya-tanya. Aduh, saya grogi. kepada ke Dhani. Dari pertanyaan pertama tuh awal mula Dhani berorganisasi deh, boleh? Oke. Kalau untuk organisasi, aku udah mulai organisasi itu dari SMP Kak. SMP. Kalau organisasi ya. SMP, SD bahkan lah. SD itu jadi remaja masjid dulu. Oh, oke. Jadi remaja masjid. Iya dulu ya. Jadi kalau pertanyaannya tuh udah kapan memulai organisasi, itu udah dari dulu lah. Emang dari kecil suka bersosialisasi lah. Terus suka ngumpul terus jadi tongkrongan, terus jadi organisasi. Ya banyak bentuknya lah kan organisasi itu ada. Tapi waktu SMP aku ikut OSIS. SMK aku juga ikut OSIS. Jadi emang organisasi udah lama. Tapi kalau untuk Ormawa, aku ikut Ormawa tuh di kampus ini semester 2. Semester 2. Ya. Jadi semester 2 aku masuk Himamen, Himpunan Mahasiswa Manajemen. Nah, kebetulan dulu tuh jadi anggota divisi edukasi. Nah, jadi yang membentuk Ahmad Dhani sekarang itu adalah Himamen. Jadi Himamen. shout out untuk Himamen, tepuk tangan untuk Himamen. Emang berarti keren banget ya pengalaman yang didapat selama di Himpunan Mahasiswa Manajemen Dan. Pasti keren. Pasti. Keren. Selain keren juga bermanfaat lah Kak. Iya, pasti lah. Jadi kan kita kan anak manajemen nih. Selalu tuh berada di pikiran aku kan Kak, kalau anak manajemen itu kalau nggak ikut organisasi sia-sia. Iya, benar sih. Jadi mengapa sia-sia? Itu selalu kita bandingin. Kawan-kawan kita di teknik, mereka tuh punya laboratorium lah untuk praktik lah mereka. Bener, praktik. Terus mereka punya kawan-kawan kita di ilmu komputer, mereka punya laboratorium juga, ya kan? Iya, untuk benar. praktik lah bidang keilmuan yang telah dipelajari. Iya, benar. Hukum juga begitu. Nah, kalau manajemen, praktik kita tuh organisasi. Kita belajar mengenai bagaimana manage manusia, manage keuangan, ya kan? Iya, benar. Dan lain sebagainya lah. Itu tuh kalau kita nggak implementasi apa yang telah kita dapatkan ilmunya ke organisasi, itu kayaknya sia-sia sih. Bukan sia-sia juga sih, nggak ada yang sia-sia ya, cuman kalau teori doang tuh kayak kurang mantep deh gitu itu rasanya. deh. Bener. Betul. Jadi kalau kita masuk anak manajemen tuh harusnya tuh ya emang wajib lah masuk organisasi. Nggak harus ya masuk Himamen, masuk BEM. Organisasi Nggak kan harus. banyak bentuknya, banyak maupun organisasi profit maupun non profit. Bener. Yang penting tuh implementasi ke bidang keilmuan. Nah, jadi itulah motivasi aku dulu buat masuk organisasi. Bener. Gitu. Jadi
yang ngebentuk Dani kita yang sekarang ini tuh adalah himpunan mahasiswa manajemen nih teman-teman. Kayak thanks to Himamen gitu. Ya thanks untuk kawan-kawan di Mamen, cuman nggak thanks untuk Oke, terus dan kan kalau kita namanya manusia, kita pasti selalu mikir untuk setiap tindakan yang kita ambil, apapun yang kita pilih itu tuh kita pasti ada mikir apa sih benefit yang kita dapat, atau kalau lawan kata benefit apa sih? lawan kata kayak Tidak untung gitu. Tidak untung. Tidak untung gitu, kayak benefit atau untung atau buntung ya. bener-bener. Jadi selama di organisasi menurut Dani banyak dapat untungnya apa buntungnya? Kalau Dani nilai ya, secara personal Kak ya, kalau kita mempunyai kesibukan itu pasti ada keuntungan dan juga pengorbanan lah. Bener. Untuk mencapai sesuatu hal kan begitu. Nah, kalau kita ikut organisasi, kalau pendapat Dani ya, kalau coba kita paparkan dulu lah untungnya apa. Nah, untungnya yang pasti didapatkan itu Dani bisa mendapatkan ilmu yang tidak Dani dapatkan di perkuliahan, di kelas bareng dosen gitu kan. Banyak tuh. Bener. Contohnya Dani misal pergi audiensi, Ya. ya banyak bentuknya lah ya. Terus bagaimana sih handle manusia yang benar itu seberapa banyak. Iya. Selama ini kan hanya teori yang oke, kita baca menurut A, menurut si B gitu kan. Nah, implementasinya itu tuh yang kita Untuk dapatkan. kalau di kelas itu presentasi Ya, gitu ya. Presentasi betul. pun kita nggak terlalu bisa Nah. menguasai kelas banget. Betul. Jadi kawan-kawan agak sulit dijabarkan sih sebenarnya. Cuman waktu kita udah ikut organisasi, pasti kita tahu tuh ilmu apa yang kita dapatkan di organisasi yang tidak kita dapatkan di kelas, kayak gitu kan. Nah, yang kedua tuh relasi. Jadi relasi. Jadi kan kebetulan kan kemarin Dani itu ada ikut pertemuan BEM-PTMI Iya. se-Indonesia. Keren-keren Nah, sih. itu ke Sidoarjo. Nah, di sana itu Dani dapat kawan banyak dari Aceh, ada yang dari Kalimantan, Kalsel, Banjarmasin kan, ada yang dari Pontianak, ada dari Palopo, bahkan Papua. Jadi asik lah. Jadi kayak relasi itu bertambah ketika saat itulah. Iya. Nah, jadi artinya kan Dani bisa berkenalan sama orang-orang yang ketua BEM di seluruh Indonesia itu, karena Dani ikut organisasi. Jadi itu adalah salah satu untungnya ikut organisasi gitu kan. Terus yang paling penting itu juga Kak, public speaking. Itu mature lah jadinya kalau kita ikut organisasi ya. Dan juga critical thinking. Ya. Nah, jadi critical thinking sih menurut Dani itu adalah hal yang sulit dibentuk lah sekarang. Dan itu untuk membentuk critical thinking itu nggak bisa dari kurikulum sekolah, itu nggak bisa. Itu harus memang dari praktis lah. Praktis. Nah, kami itu kan ikut organisasi, ikut BEM, jadi banyak lah membahas, kami mengkaji, berdebat Iya, bahkan benar. sekalipun. Nah, itu membentuk critical thinking. Nah, itu adalah contoh-contoh keuntungan lah Iya, keuntungan. yang didapatkan ketika ikut organisasi. Tapi kerugiannya banyak juga. Banyak juga. Itu boleh di skill dikitnya aja gitu. Iya. Yang paling membuncikan, kita capek organisasi, kita capek mengurus organisasi, tapi kita bayar uang kas. jadi tuh, aduh, gitu kan, capek lah kan. Ada kegiatan pulang tengah malam, udah mengonsepkan, kepala pusing, kita bayar pula, aduh. Bayar uang kas Iya. juga. Tapi kan balik lagi kan. Gunanya juga buat kita lagi. gitu kan. Gunanya kita lagi, kita pasti dapat ilmu, dapat pengalaman kan begitu. Bener-bener. Terus rugi, dibilang rugi enggak sih, cuman kayak ya sedikit berkurang lah ya, dari harusnya coba aku nggak ikut organisasi pasti aku nggak bakal kehilangan ini, contoh kayak waktu ya kan, Ya, bener. uang ya kayak gitulah. Cuman nggak banyak sih kita dapat ruginya, Nggak, yang banyak nggak itu dapat untungnya. Terus ada bilang pasti nanti nilai turun, enggak Enggak juga. Enggak juga, serius. Enggak juga. Kemarin itu kalau kawan-kawan nonton ya podcast yang sebelum ini. jadi bisa dilihat itu senior-senior kita itu rata-rata ikut organisasi, kerja. Mereka bisa dapat nilai itu tetap bagus. Benar. Aku sendiri kalau dibilang bagus enggak juga, cuman lumayan lah, 3,5 IPK aku sekarang. Semester 6. Ya aku aktif ya organisasi dari semester 2 sampai sekarang nggak pernah putus kan. Benar. Nah, artinya tuh apa? Balikkan lagi ke tujuan. Nah, jangan terbelenggu, jangan terlalu terbawa idealisme. Jangan sampai lu punya duit, lu punya kuasa. Nggak boleh.
gondrong semester akhir itu kita jangan sampai kayak gitu aja. Itu. Bukan yang salah gondrong ya, cuman kalau udah sampai kayak semester akhir terlampau kiri ya itu susah tuh. Itu penyakit di organisasi. Aduh, kita Ya, itu jangan juga. sampai kayak gitu ya. Iya, jangan sampai lah, jangan sampai. Sebisa mungkin kita tetap organisasi, jenjang hierarki organisasi dari yang akar rumput sampai yang tertinggi kita ikuti, tapi kita lulus tepat waktu, itu yang keren. Iya benar, itu keren banget sih. Dan juga kalau kata aku sih, kita kalau ikut organisasi itu banyak banget loh yang ngebantu. Oh iya. Kayak mulus aja tiba-tiba Iya, jalan kita. kakak kan organisasi juga Bener, kan? Nah, aku- pengalaman kakak dulu lagi gimana? Oke. Menurut kakak siapa sih lebih organisasi atau kurang? Kalau Oke. dibandingkan Kak Nindya, karena Kak Nindya ini kebetulan senior aku kan. Iya. Kakak lebih dulu lah masuk organisasi daripada aku. Kalau aku sih untuk di himpunan aku kan 3 periode nih. Ya. Setia banget anaknya Setia. sama himpunan. Iya. Jadi aku ikut organisasi Kayak sama kayak Erdogan. Dani. Dari aku juga hobi dan organisasi. Oke. Aku dari kecil. Dari kecil TK, TK. dari zigot. Enggak juga gitu. Nggak juga. Kayak dari SD lah aku juga ikut masjid gitu kan. Aku ikut OSIS SMP. Di SMK aku Muhammadiyah kebetulan, jadi aku ikut IPM. Oh, IPM. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oke, gitu. IPM. Cuma emang nggak nyambung sampai jauh deh gitu. Oke. Terus di Gak kayak Rusika ya? Enggak. Nyambung sampai jauh. Enggak. agak garing gitu, ya udahlah. Di Ormawa organisasi aku yang aku ikutin tuh ya himpunan mahasiswa manajemen. Di luar aku ada ikut organisasi juga, cuma Oke. aku lebih fokus ke kemarin nih sempat lebih fokusnya ke himpunan, ke Himpunan. Hima gitu. Jadi selama aku di Hima, kita kan banyak nih interaksi sama dosen. Ya. Karena mau nggak mau himpunan dan dosen itu salah satu kesatuan Ya. yang nggak bisa dipisahkan gitu kan. Pasti. Jadi dengan sendirinya kita tuh bakalan kenal sama dosen, akrab sama dosen, banyak gitu benefit yang kita dapat dari dosen. Asli, teman-teman. Jadi ikutlah organisasi, dekatlah jadi ke dosen. Semoga jalan terus teman-teman, insya Allah ya, kalau attitude-nya baik, perlakuannya baik, teman-teman juga kayak belajarnya oke gitu, pasti gampang sih jalan Ya, pertama. pasti. Benar. Nah, mungkin segini sih Kak. Ormawa itu menurut aku tuh wajib lah. Seluruh mahasiswa itu berpartisipasi, ya kan? Berpartisipasi untuk menjadi Ormawa. Mengapa? Karena kakak pernah dengar nggak? Mahasiswa itu adalah agent of change, agent of control. Nah, Dari semester 1 juga udah ya, disebutin kita tuh. jadi tanggung jawab mahasiswa itu adalah itu. Kita tidak hanya belajar terus kita pulang nggak kayak gitu. Nggak. Kita kan kalau untuk mahasiswa itu pernah dengar Tridharma Perguruan Tinggi nggak sih? Iya. Terus kalau kita di kampus Muhammadiyah kan Catur Dharma Catur Perguruan Dharma. Tinggi. Itu ada pendidikan, penelitian, pengabdian, dan al-Islam Muhammadiyahan Muhammadiyahan. untuk kampus kita sendiri. Nah itu implementasinya itu hierarki seperti itu. Kita belajar, kita teliti, kita mengabdi. Iya benar. Begitu kan? Nah pastikanlah pengabdian, pergerakan, bakti sosial itu semuanya substansinya untuk masyarakat. Nah, pastikan mahasiswa itu kita bergerak tidak hanya untuk diri sendiri, tapi pastikan juga untuk bermasyarakat kayak gitu. Itu sih. Jadi kawan-kawan bakal berguna menjadi manusia ketika kawan-kawan itu telah membuat satu hal yang mengubah tatanan sosial. Benar sih, keren sih kalau Ya. kita bisa jadi mahasiswa yang kayak gitu. Itu keren. Dan wajib sih sebenarnya kita jadi mahasiswa yang kayak gitu, apa gunanya mahasiswa kan kalau Iya. kita nggak bisa kayak Betul. gitu. Tapi pastikan nilainya lancar, jangan sampai ibaratnya nih. Oh, Jangan sampai kayak gitu. udah. Oke dan Itu sih. udah kejawab ya teman-teman, benefit yang bisa didapetin Banyak. di organisasi banyak Banyak. banget, luas banget. Salah satunya kalau kata aku sih, kita yang duduk di sini sekarang Ya. bisa duduk di sini sekarang podcast bareng kayak gitu. Direkomendasikan dosen. Bener, kita nggak bisa Pak saya mau podcast gitu, nggak sembarangan juga teman-teman gitu. Mm-mm. Dan kita bisa ngomong langsung kayak gini tuh juga salah satu benefit dari ikut organisasi. Iya, karena kita praktisnya selama kita di organisasi. Benar. Diajarin lah sama senior. Cuman terima kasih senior. Kiamo. Oke dan terus untuk tadi udah dijawab juga ya, pastinya prior kita tuh di kuliah baru organisasi kalau kita sebagai mahasiswa kan. Nah mungkin beberapa teman mahasiswa baru tuh masih pada awam banget nih soal organisasi. Mereka nggak tahu kan, mereka mungkin nggak kereach sama mereka, aduh organisasi itu gimana sih, aku kuliah aja udah pusing gitu, tugas tiap hari gitu kan. Nah gimana cara Dani ngebagi waktu untuk kuliah dan organisasi dan tetap bisa maintain nilai atau IPK kita tuh tetap stabil lah gitu. Oke, itu sebenarnya kayak gimana cara kita handle manage waktu
itu kan tantangan seharusnya. Iya benar. Kita punya banyak kegiatan di satu waktu yang sama. Nah, itu tergantung kita mendahulukan mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent, kan seperti itu. Kalau dari sendiri sih ya, untuk manage masalah waktu, membagi waktu untuk kuliah, bagi waktu untuk organisasi, itu memang capek dulu sih. Intinya itu mau capek sih Kak. Mau capek. Sebenarnya kalau kita hitung-hitungan, kalkulasiin waktu ya, kita masih banyak waktu kok untuk kita bisa mengerjakan tugas, berpartisipasi dalam kerja kelompok, tidak hanya titip nama, gitu kan. Banyak bentuk kita partisipasi kok sebenarnya tanpa kita meninggalkan organisasi. Benar. Aku ya Kak, semester 4 kemarin, SKS itu kan maksimal 23. Aku ngambil SKS maksimal 23, terus ditambah lagi yang pertukaran pelajar online di Malaysia, UMS, Universitas Muhammadiyah, bukan, gitu. Universitas Malaysia Sabah. Iya, Malaysia Sabah. Muhammadiyah Sabah, belum lagi sedih. Kayak seru ya, ada Muhammadiyah di Sabah. Nah itu aku ditambah SKS-nya 3 lagi, jadi total semester itu 26 SKS. Bareng deh kita waktu itu. Ya, bareng juga kan. Bareng. Nah, aku SKS 26 ditambah organisasi, tapi lancar-lancar aja kok. Tapi Bisa. memang capek, kita bangunnya pagi sampai ke malam itu emang sibuk. Siap kerjaan kita di perkuliahan, kita lanjutkan organisasi. Tapi ada maksanya kita mendahulukan organisasi baru perkuliahan. Iya. Contohnya seperti memang ada tanggung jawab, memang ada kewajiban dan itu tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Nah, itu kita punya etika untuk menyampaikan ke dosen terkait tuh. Nah, sih jamin lah dosen manapun pasti bakal menerima ya. Apabila alasannya itu baik. Tapi jangan dijadikan alasan kita punya kartu AS 3, minimal absen 3, nggak apa-apa lah kita nggak usah datang lagi. Ya itu sesat tuh. Nggak boleh kita pakai yang kayak gitu kan. Nah, makanya pastikan dulu nawaitunya, niatnya itu selalu adalah menjadi orang yang berguna. Itu yang pertama. Orang yang berguna, untuk menjadikan orang yang berguna, pastikan seminimal mungkin kita berguna untuk diri sendiri, untuk keluarga terlebih dahulu kan. Bener. Nah, keluarga pasti mengharapkan agar kita cepat menyelesaikan kuliah. Kan seperti itu. Bener. Namun, kalau kita cepat kelar kuliah, tapi kuliah tetap menjadi beban negara, pengangguran gitu kan. Ini bukan berarti nggak ikut organisasi itu bakal menjadi pengangguran, enggak, gitu kan. Tapi seenggaknya orang-orang yang mengikuti organisasi ketika mereka telah menyelesaikan perkuliahan, mereka tuh punya modal. Modalnya adalah mereka memiliki pengalaman dan juga link. Iya, relasi. Nah, itu tuh modal-modalnya. Banyak kok yang IPK 2,9, 3,2, mereka itu langsung dapat pekerjaan karena selama mereka berorganisasi udah punya link sana sini, udah nunjukin gimana sih, orang udah tahu lah dia kinerjanya gimana dalam berkegiatan gitu kan, dalam teamwork gitu. Itu sih, itu keuntungannya tuh. Nah, balik lagi, pastikan kuliah tuh harus tepat waktu. Itu aja sih yang kita pengen ya. Tepat waktu aja, nggak usah kita ngomong 3,5 tahun. Kalau seandainya ada, walaupun ada sih ya, dia organisasi kuliahnya tamat 3,5 tahun ada. Teman-teman kita ada gitu kan. Kawan-kawan kita ada, senior manajemen ada. Tapi kayaknya inilah udah menjadi realistis aja. Ikutilah organisasi, cari ilmu, cari relasi, tapi perkuliahan tetap berjalan seperti yang diinginkan kita dan juga yang diinginkan oleh orang tua yang membiayai. Iya benar. Tepat waktu dah lulusnya. Tepat gitu waktu dah, itu aja poinnya. Oke. Kalau gitu yang pasti tetap ya harus ada poin-poin yang dipentingin di prioritas utama kita. Kalau kuliah, kalau seandainya organisasi kita punya tanggung jawab ya kan, dan di organisasi. Jadi kalau seandainya lagi lebih penting tanggung jawab di sana, bisalah didahulukan sesekali gitu. Dosen-dosen kita ngerti kok, dosen manajemen kita pengertian orangnya. Dosen, aku rasa semua dosen sih itu bakal paham ya, tergantung alasan kita dan juga rasionalisasi dalam menjelaskan. Iya benar-benar. Kalau emang itu barangnya rasional ya pastilah bakal diizinkan. Cuman kalau alasannya rapat terus pamit nggak ikut perkuliahan, alasannya tuh males, terus bawa-bawa organisasi sebagai alasan tuh tidak hadir kuliah, itu yang keliru. Bingung sih ya. Jangan pakai organisasi lah buat alasan males kuliah gitu. Tapi jadi kayak gini. Susah gitu. Oke, dan kalau gitu kita abang-abangan semester akhir. abang-abangan hampir DO ya. Iya. Oke, kalau gitu aku mau baca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari teman-teman manajemen yang udah semangat banget bertanya ke Dani. Oke,
ada pertanyaan, banyak banget pertanyaannya. Oh iya? Aku pilih salah satu deh, kayak pakai tutup mata enak sih gitu. Enggak ya? Ini ada pertanyaan dari Uci WWWR underscore. Uci WWWR. Oke, Uci WWWR. Pertanyaannya, halo kak, katanya untuk Camaba, menurut kakak lebih baik masuk organisasi pada semester berapa ya, katanya. Oke. Nah, Silakan dijawab. Camaba itu ya, kalau kita ngomong bagusnya, itu masuk organisasi dari semester pertama. Bagusnya, baiknya. Jadi di semester pertama itu mengikuti organisasi, di semester kedua mereka udah menjadi anggota dalam organisasi dan telah berproses lah ya. Ya. Semester 3 masih berproses. Nah, semester 4 itu akhir dari proses harusnya. Itu mereka tidak berproses lagi, mereka menuangkan keilmuan, mereka mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan dengan menjadi pimpinan lah, Iya, oke. menjadi anggota inti dalam organisasi gitu ya. Benar-benar. Nah, misalnya kalau ikut semester 1 udah jadi anggota himpunan misalnya kan, semester 2 udah menjadi Masih anggota himpunan. Masih anggota himpunan. Iya, satu Anggaplah udah menjadi inilah ketua apa sih namanya? divisi. Ketua divisi. Oke. Nah, semester 3 itu udah bisa nyalon sebagai Ketua himpunan. bupati, ketua himpunan. Nah, itu semester 4 mereka itu kan setahun tuh. 3, 4, semester 5 udah bisa naik ke BEM. Nah, Iya. harusnya hierarki itu diikuti kalau memang ngomong bagusnya ya. Iya, benar-benar. Tapi apa yang terjadi saat ini di kampus itu kan kita baru memulai pembukaan himpunan itu kan di semester 2. Iya, semester 2. Semester 2. Jadi agak telat 1 semester lah kita dalam membuka Iya, benar. pendaftaran lah. Nah, harusnya itu kaderisasi itu dimulai dari awal. Kita punya kultur per prodi, per fakultas itu kita punya kultur masing-masing. Nah, itu didikan kultur tuh harus ditanamkan semenjak dini tuh. Oke. Dari awal, dari mereka ingin masuk. Iya, benar-benar. Seharusnya mereka Itu udah sih. ngerasain organisasi dari semester 1 ya, Semester dan satu. seharusnya. Jadi kalau bagusnya itu dari semester 1 gitu. Karena terlalu gini loh, kalau kita udah baru masuk organisasi itu di semester 3, 4 atau 5, 6 Iya. itu kita udah sibuk-sibuknya kuliah. Iya, benar-benar. Udah banyak Ya, tugas. semester 6 KKN, semester 7 besoknya kita udah magang, Udah terus mikirkan skripsi. Iya, Kayaknya kita nggak udah- mikirin udah perihal RP. organisasi lagi deh. Benar-benar. Nah, makanya kalau memang pengen ikut organisasi itu harus dimulai dari semester terbawah sih menurut aku. Benar. Jadi bakal puas lah dapat ilmu, dapat Iya. teman, relasi, semua bakal didapatkan dan itu dipastikan bermanfaat ya. Itu sih. Oke, dah. Ada lagi ya pertanyaannya? Ada. Kita pilih banyak. berapa nih pertanyaan? 3 kali ya? Tiga kali. 3 apa 2 Tiga. gitu? Tiga. 3? Tiga. Oke, 3. Oke. Ini ada pertanyaan. Kayak aku mau pengen slide kayak Oke. karena saking banyaknya pertanyaannya nih. Wow. Ini ada pertanyaan dari rian.aji_08. Oke. Katanya, Min, ini nanya ke ini ya kali ya? Min. Nanya ke admin Instagram. Oke, Min, organisasi di kampus tuh apa aja sih katanya? Organisasi di kampus. Nah, ini hal menarik nih. Kita kalau ngebahas Ormawa itu kita ngebahas student government. Enggak, government. Jadi student government itu adalah kalau pernah dengar kawan-kawan miniaturnya negara. Jadi student government itu miniatur negara yang diimplementasikan di kampus tuh. Makanya kalau di kampus tuh ada presiden mahasiswa, Iya, enggak sih? Nah, gitu. Nah, jadi sama dengan negara. Kalau negara kita kan ada trias politika tuh. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Bener. Nah, bedanya di kampus kita saat ini ya, kita ngomong di kampus kita aja. Yang kampus itu. Itu hanya eksekutif dan legislatif. Legislatif. Eksekutifnya yang paling tinggi ya, kita bakal jabarin sampai Oke, bawah nih. boleh. Eksekutif paling tinggi itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi disingkat BMKM Umri. Bener. Itu paling tinggi tuh. Yang legislatif yang sejajar ya, yang menjadi pengawas eksekutif itu adalah BLM, Badan Legislatif Mahasiswa. Nah, itu tugasnya seharusnya membuat peraturan, Iya, kebijakan undang-undang dasar mahasiswa, sama seperti DPR tuh fungsinya mereka. Iya. Nah, terus turun lagi di bawahnya itu ya BEM itu kan ada presiden, pengurusnya presiden, menteri, Gubernur gitu ya. itu masih BEM Univ ya, Oke, menteri, BEM Univ. terus kepala biro. Nah, di bawah BEM Univ itu ada BEM fakultas. Oke. Nah, gitu juga dengan BLM, ada BLM fakultas. Nah, kalau BEM fakultas itu kita nyebutnya kan gubernur kan. Nah, kalau BLM fakultas itu juga mereka bakal fungsinya membuat
Perda lah, Perda M lah, peraturan daerah mahasiswa. Jadi per Oke. fakultas itu ada peraturannya masing-masing. Nah, begitu juga dengan gubernur. Itu fungsinya menjalankan eksekusi dari segala regulasi yang dibuat oleh legislatif di fakultasnya masing-masing. Betul. Nah, yang paling akar rumput kalau kawan bilang kan, Iya. itu ada himpunan. Himpunan. Himpunan, bupati, wali kota dan lain sebagainya Iya. ya yang setara dengan himpunan gitu sih. Nah, itu untuk internal kampus. Nah, eksternal kampus kita ada IMM, Ikatan Benar, Mahasiswa Muhammadiyah. Itu eksternal tuh. Itu termasuk dalam Cipayung. Kalau di kampus kita, karena kita kampus Muhammadiyah, hanya IMM lah yang ada Iya. di kampus kita kan. Iya, benar. Eksekutif Cipayung Plus yang ada di kampus kita. Tapi kalau kampus-kampus lain tuh, kalau udah kayak di Undri, nah mereka tuh banyak tuh ada kami, HMI, Iya, iya. itu PMI, rame lah mereka. Banyak. Jadi eksekutifnya banyak. Kalau di kampus kita cuma ada itu. Oke. Mungkin itu bisa menjawab sih pertanyaannya. Oke, thank you Kak Denny. Kalau gitu lanjut ya pertanyaan terakhir nih ya. Terakhir. Terakhir. Kita pilih pertanyaan yang menarik deh kalau gitu. Paling yang menarik. menarik. Yang paling menarik gak? Oke, boleh. Oke. Ini kayaknya menarik deh. Pertanyaan dari Rahmat Aldi 29. Keren sih ini pertanyaannya dan Kak, gimana sih Kak jika kita punya teman organisasi yang terlalu idealis dengan pendapatnya? keren. Itu kayak ini nggak sih kayak yang ya kayak semua orang di kampus punya teman tipikal kayak gitu deh. Iya. Ya kan, si paling organisasi lah. Si paling organisatoris kayak gitu kan. Nah, itu sekarang gini aja sih. Perihal dia terlalu kekeh dengan pendirian itu personal sifatnya. Itu personal. Tidak semua dan itu tidak dibentuk dari organisasi. Itu Iya. yang pertama. Nah, tapi cara menanggapinya sih yang paling penting. Kalau kita tuh harus teguh terhadap kebenaran kan seperti itu. Iya. Kalau yang dia sampaikan dia teguh dan itu teguh terhadap kebenaran ya udah diterimain aja. Tapi kalau dia teguh berdebat, teguh show up dan lain sebagainya, ya udah kita cukup tahu aja. Ya udah itu orang nggak asik di tongkrongan Iya. gitu. Kayak paling rokok habis juga pergi ke kita kan kayak itulah tipikal tongkrongan kayak gitu sih mereka. Cuman kalau gimana nanggepin ya agak sulit sih. Agak sulit karena seharusnya nggak ditanggepin. di ranah mahasiswa itu kita memang wajib apa ya berdiskusi. Itu kan kalau ada kawan aku di UMJ bilang berdebat agar tetap mengasah pola pikir lah kritis mahasiswa. Nah kalau misalnya berdebat itu nggak ada masalah, tetap berdebat berdiskusi mendiskusikan hal-hal penting nggak ada masalah. Oke. Bahkan saat dia teguh pendirian pun tidak ada masalah. Namun ya pastikan balik lagi teguh pendirian itu teguh pendirian terhadap yang benar apa yang salah. Iya. Gitu. Itu sih yang paling penting sih ya. Nah itu sih paling kedepannya juga pastikan kawan-kawan itu harus menjadi rendah diri lah pakai ilmu padi. Padi itu semakin berisi dia semakin merunduk. Oke, Itu dia. benar. Itu harusnya kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai manusia. Kalau gitu berarti udah terjawab ya pertanyaan Terjawab. teman-teman semua. Oke, makasih banget nih buat Kak Dani. Tadi ilmunya oke banget ya soal organisasi. Yang penting teman-teman jangan lupa masuk organisasi. Oke? Jangan lupa bergabung ke organisasi. Ayo bergabung ke organisasi teman-teman. Iya. Karena seru, manfaatnya Ya banyak. pasti organisasi kalau kawan-kawan bergabung bukan untuk orang-orang pengurusnya tapi pastikan kalau kawan-kawan masuk organisasi itu benefitnya untuk diri sendiri. Iya bener, banyak Pasti untuk diri sendiri. Oke, kalau gitu terima kasih Dani sudah Oke, thank you, Kak Dani. Iya, oke, sama-sama. Terima kasih banget udah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, udah sharing soal pengalamannya juga. Semoga teman-teman semua makin tertarik buat ikut organisasi deh ya gitu, minimal himpunan mahasiswa. Hima men. Minimal ya. Minimal. Oke, maksimal Kalau sampai gitu- menjadi presiden mahasiswa. harus. Harus ya. Kita doain deh manajemen makin top gitu Oke, kan. kita doain deh semoga manajemen ada presma Amin. yang dari manajemen, amin. Ya nanti kalau manajemen ada yang ini kalau calon-calon presmanya ada kok ya. Dukung manajemen jadi presma. Oke, pasti. Oke, kalau gitu kita sudahi sesi pot kita pada hari Oke, ini. thank you, Kak Dani. Nindya. Thank you. Oke, seru Thank banget. you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. So now I gotta say